Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai basmalah, kalimat basmalah dalam surat At-Taubah, di dalam awal surat At-Taubah. Sebelum kita mulai, maka mari kita awali dengan membaca basmalah. Kita memohon keberkahan kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini Allah mudahkan untuk kita memahaminya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tugasnya hari ini yang pertama, menyimak video ini hingga selesai. Jadi simak materi ini sampai selesai. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan boleh diulang lagi. Nah, ini keuntungan ya ketika belajarnya online, maka bisa diulang-ulang penjelasan materi gurunya. Nah, tugas yang kedua, mencatat 5 hikmah tidak adanya basmalah di awal surat At-Taubah. Ini nanti ada di video ini. Yang ketiga, mencatat 2 cara membaca awal surat At-Taubah. Juga bisa dilihat, disimak di video ini. Nah, yang pertama, di awal surat At-Taubah tidak dicantumkan, tidak dituliskan basmalah, melainkan langsung ke ayat 1, bara'atum minallahi wa rasulihi, dan seterusnya. Ketika membaca pun kita tidak boleh membacanya dengan basmalah, melainkan hanya membaca isti'adzah kemudian langsung membaca ayat ke-1. Mengapa? Karena Allah tidak menurunkan basmalah bersama surat At-Taubah. Al-Qurtubi berkata, yang benar adalah tasmiyah atau basmalah tidak ditulis dalam mushaf karena Jibril alaihissalam tidak menurunkannya bersama surat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Kusyairi. Maka jadi kenapa tidak ditulis di mushaf? Karena Jibril alaihissalam tidak menurunkannya bersama surat ini. Jadi Allah tidak menurunkan At-Taubah bersama dengan surat, mohon maaf, jadi Allah tidak menurunkan basmalah bersama dengan At-Taubah. Ada beberapa hikmah mengapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Para ulama menyampaikan setidaknya ada 5 hikmah. Yang pertama, pembahasannya mirip dengan surat sebelumnya. Yang kedua, merupakan kebiasaan orang Arab. Yang ketiga, karena basmalah adalah rasa aman. Yang keempat, karena basmalah adalah rahmat. Dan yang kelima, untuk memuliakan basmalah. Nah, kita bahas satu-satu insyaallah. Yang pertama, pembahasannya mirip dengan surat sebelumnya. Surat sebelum At-Taubah itu adalah Al-Anfal. At-Taubah di dalam mushaf adalah surat ke-9. Nah, ternyata Al-Anfal itu turun pada awal kehidupan di Madinah, sedangkan At-Taubah turunnya di akhir masa kenabian. Masa turunnya Al-Anfal dengan At-Taubah itu jauh. Yang satu turun di awal kehidupan di Madinah setelah hijrah, sedangkan yang satunya At-Taubah turunnya di akhir masa kenabian, ketika wahyu sudah hampir selesai. Nah, tetapi pembahasannya mirip, yaitu mengenai janji, sama-sama tentang janji. Akhir Al-Anfal itu mengenai seseorang yang menepati janji dan tentang kisah perjanjiannya. Sedangkan At-Taubah di awal suratnya berisi mengenai seseorang yang melanggar janji. Jadi sama-sama tentang janji. Bahasanya mirip, sama-sama tentang janji. Selain itu juga ijma' para sahabat yang meletakkan At-Taubah setelah Al-Anfal tanpa menuliskan basmalah. Ya, tentang ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menanyakan hal ini kepada Utsman radhiyallahu anhu.
Kita sudah belajar ya bahwa Al-Quran itu ditulis dan diperbanyak di masa Utsman bin Affan. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran, kemudian menuliskannya dan menyebarkannya kepada kaum muslimin. Hanya boleh satu Al-Quran itu yang dipakai untuk menghindari para kaum muslimin terpecah belah karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Nah, ketika itu Ibnu Abbas berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, "Apa yang menyebabkan Anda memposisikan surat Al-Anfal disambung dengan surat At-Taubah, sementara Anda tidak menuliskan basmalah di antara keduanya? Dan mengapa Anda letakkan di antara 7 deret surat yang panjang? Apa alasan Anda?" Nah, kemudian Utsman menjawab, "Selama masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, turun surat-surat yang ayatnya banyak. Ketika turun kepada beliau sebagian ayat, maka beliau akan memanggil sahabat pencatat Al-Quran. Lalu beliau memerintahkan, letakkan ayat-ayat ini di surat ini. Ketika turun ayat lain lagi, beliau perintahkan, letakkan ayat ini di surat ini. Sementara Al-Anfal termasuk surat yang pertama turun di Madinah, sedangkan At-Taubah turun di akhir masa. Padahal isi At-Taubah mirip dengan surat Al-Anfal. Sehingga kami para sahabat menduga bahwa At-Taubah adalah bagian dari Al-Anfal. Hingga Rasulullah SAW wafat, beliau tidak menjelaskan kepada kami bahwa At-Taubah itu bagian dari Al-Anfal. Nah, karena alasan ini maksudnya Utsman, mengurutkan At-Taubah setelah Al-Anfal dan tidak kami memberi pemisah dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan aku posisikan di 7 surat yang panjang. Jadi karena pembahasannya mirip, maka Utsman dan para sahabat ketika itu meletakkan At-Taubah setelah Al-Anfal dan dituliskan tanpa basmalah. Nah, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, kebiasaan orang Arab. Salah satu kebiasaan orang Arab itu ketika membuat perjanjian kemudian ingin membatalkannya, maka mereka menuliskannya tanpa basmalah. Nah, awal At-Taubah itu isinya mengenai pembatalan perjanjian antara Allah dan Rasulnya dengan kaum musyrikin. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk membacakan surat ini, surat At-Taubah ini kepada kaum musyrikin. Dan beliau tidak memulainya dengan basmalah, seperti kebiasaan mereka ketika memutus perjanjian. Jadi karena isinya tentang pembatalan perjanjian, tentang pemutusan perjanjian, maka sesuai dengan kebiasaan orang Arab, tidak ditulislah basmalah di awal surat At-Taubah. Kemudian yang ketiga, basmalah adalah rasa aman. Basmalah menggambarkan keamanan dan kasih sayang Allah. Sedangkan At-Taubah turun dengan pedang. Maksudnya apa turun dengan pedang? Maksudnya adalah mengisyaratkan peperangan. Dalam peperangan tidak ada keamanan dan juga kasih sayang, maka tidak perlu adanya basmalah. Nah, Ibnu Abbas pula pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi bertanya kepada Utsman, maka Ibnu Abbas ini tidak puas begitu saja. Dia kemudian bertanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas bertanya, "Mengapa Anda tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Karena Bismillahirrahmanirrahim isinya damai, sementara surat At-Taubah turun dengan membawa syariat perang. Di sana tidak ada damai." Nah, maka karena isinya tentang isyarat peperangan, maka tidak ada basmalah. Yang keempat, basmalah adalah rahmat.
Basmalah itu adalah kalimat yang berisi rahmat Allah, memberikan kedamaian dan juga keamanan. Sementara surat At-Taubah itu berisi kemurkaan. At-Taubah berisi pengumuman bagi orang musyrikin bahwa Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memusuhi mereka dan menantang perang mereka. Maka di situ tidak perlu adanya basmalah. Yang kelima, untuk memuliakan basmalah. Tidak adanya basmalah di awal At-Taubah itu adalah untuk memuliakan basmalah itu sendiri. Karena basmalah tidak pantas dibicarakan untuk bicara dengan kaum musyrikin. Kalimat basmalah tidak pantas dibacakan kepada kaum musyrikin. Maka di awal At-Taubah tidak dituliskan basmalah karena isinya mengenai pemutusan perjanjian antara Allah dan Rasulnya kepada kaum musyrikin. Nah, itu 5 hikmah tidak adanya basmalah di awal surat At-Taubah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membaca awal At-Taubah. Ada 2 cara. Yang pertama, dengan memotong isti'adzah di awal surat tanpa basmalah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Jadi isti'adzah, membaca isti'adzah kemudian dipotong, baru kemudian membaca awal surat tanpa basmalah. Cara yang kedua, menyambung isti'adzah di awal surat tanpa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ya, jadi ada 2 cara, memotong isti'adzah atau menyambung isti'adzah di awal surat. Semuanya tanpa basmalah. Ingat ya, ketika membaca awal surat At-Taubah tidak dibolehkan membaca basmalah. Kalau membacanya dari tengah surat At-Taubah, jadi misalnya jadi membacanya At-Taubah mulai ayat ke-25, nah itu boleh membaca isti'adzah kemudian membaca basmalah. Yang tidak diperbolehkan hanya di awal surat At-Taubah saja. Ya, itu materi kita hari ini mengenai basmalah di awal surat At-Taubah. Mengapa tidak dituliskan, kemudian bagaimana cara membaca awal At-Taubah. Semoga bisa dipahami dengan baik, semoga tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Silahkan mengulang-ulang video ini jika belum paham. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.